Dirasukan kabayang lembihan cahayana dan dosan sederhana mojang priana angkat ngagandean bangun taya karendang nganggo sinjang di lamban mojang priangan umat imut itu surak seri nyari larak lirik kepan mojang priangan dirasukan kabayang lembihan cahayana dan dosan sederhana mojang priangan mundi sanggul ayu mundi sinjang lenjang mundi eron dina mojang priangan dirasukan kabayang lembihan cahayana dan dosan sederhana mojang priangan garelis maranis disinjang lalenjang estu suruh lempang mojang priangan digigirna leuwih diharepna sieu ti tukangna lenjang mojang priangan dirasukan kabayang lembihan cahayana dan dosan sederhana mojang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan selamat datang kita ucapkan di acara Dakar Agama, pertahankan budaya berkreatif sepanjang masa. Wow, tadi ada penampilan tari ya yang sangat Tepuk tangan dulu dong dari keren banget. Audisi. Gila, keren banget. Terus sebelum itu kayak kita harus perkenalan dulu. Saya ada yang ngomong nih, tak kenal maka ta'aruf. Maka dari itu aku di YFM Dan aku Denisa Azara, kita bakal nemenin kalian semua dari 90 menit ke depan. betul banget. Terus kamu tau nggak Den? Kayak itu acaranya kenapa sih bisa diadain tau nggak? Kenapa? Karena acara itu diadain buat merayakan kebersamaan kelas 12 PFPTB. Oh. Bentar lagi karena mereka mau kayak PKL. harus Oh, kerjaan. PKL. Iya. Berarti PKL tuh yang ada yang di Bandung, ada yang di daerah-daerah jauh mungkin ya. Benar, contohnya yang jauh gimana tuh? Di mana? Contohnya mungkin ada yang di Jepang. Boleh di Jepang. Bener tapi ada. Benar ada. Terus Insya ada Allah yang ya. di Bandung. Terus Bandung. kalau Bojong Soang masih jauh nggak itu? Jauh sih itu sih. Jauh ya? Jauh Terus, banget. Aku cuma mau ingetin kalau kita ini juga siaran secara live di YouTube PFPT Official. Jadi yang di rumah bisa nonton di YouTube-nya. Jangan lupa juga di subscribe YouTube-nya. Gitu. Terus kita belum nyapa dulu penontonnya Oh nih. iya, penonton yang ada di luar sana Iya. mungkin ya. Halo semuanya, apa kabar? Hai. Semoga Semoga baik-baik baik-baik ya. aja ya, Amin. amin. Dan Dan kita apa? juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Cimahi dan para tamu undangan serta penonton dan sponsor Sponsor seperti Telkomsel, Kabani Emina, dan Sari Roti. Nah, Den, kan kita di sini nggak mungkin dong cuma ngobrol berdua. Pasti Yap. banyak acara yang menarik, apalagi pasti yang ditunggu-tunggu kan. Ya, Contohnya apa aja, Den? ada fashion show, Fashion show. ada film dokumenter, kabaret, kuis, dan bagi-bagi Banget hadiah. sih, tapi bakal ditunggu-tunggu banget. Gitu. Dan selanjutnya kita bakal dengerin sambutan dari Ketua Kompetensi Keahlian. Untuk Ibu Hajah Radin Yulia kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Ibu guru dari para sponsor yang sudah hadir di sini, juga yang terhormat Bapak Ibu guru dari kompetensi keahlian produksi film dan program televisi, para panitia, para pengisi acara, terutama khususnya adalah host, dan juga seluruh pengisi acara yang nanti akan hadir dan menghibur juga mengedukasi kita semua di sini, dan juga anak-anakku yang hadir sebagai penonton, dan terutama tim Bayanaka Raksa, betul ya, sejumlah 34 siswa. Kita berikan aplaus untuk mereka semua. Ya, pada kesempatan hari ini pertama-tama saya ucapkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita semua bisa berkumpul di sini, dan salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mungkin pada sambutan kali ini saya ingin menyampaikan bahwa ke-34 siswa kami saat ini akan mempertunjukkan kemampuannya dalam bidang film dan televisi, khususnya produksi televisi dalam bentuk special event. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini 34 siswa kami, diantaranya adalah 23 orang itu menjadi kru, terus kemudian 11 orang menjadi tim event yang sudah bekerja dari akhir Februari. Bapak Ibu semua ya, anak-anakku, mereka bekerja dari akhir Februari untuk sebuah tayangan 1,5 jam. Ya, tapi persiapan yang luar biasa ini tentunya juga tidak mudah. Dan saya berterima kasih khususnya kepada Bu Mila di sini sebagai PIC dan guru-guru di kompetensi keahlian produksi film dan program televisi. Ya, acara yang nanti akan disajikan tentunya terdiri dari berbagai macam yang tentunya kami meminta dan mengajarkan mereka, termasuk juga membuat mereka untuk membuat sebuah program, diantaranya bisa memberikan hiburan, pendidikan, dan juga informasi. Dan informasi, hiburan, ataupun pendidikan yang akan dihadirkan kali ini adalah yang berkaitan dengan tema Dakar Agama ya. Dakar Agama yang artinya adalah perjalanan sepanjang masa ya, dari tim Bayanaka Raksa yang luar biasa artinya gitu ya. Jadi ini adalah istilah-istilah yang kita inginkan siswa-siswi kami juga bagaimana mereka bisa memadukan antara
kebudayaan-kebudayaan tradisional yang juga harus dijaga, tapi juga memadukannya dengan tentu hal-hal yang sifatnya kekinian. Jadi mungkin tadi Bapak Ibu bisa menyaksikan tarian yang kontemporer seperti itu yang digabungkan antara tradisional dan kekinian. Kemudian Bapak Ibu juga mungkin di sini menyaksikan bagaimana anak-anak kami semua memperlihatkan kompetensi mereka, baik itu di sini ada yang menjadi kameramen, ada yang menjadi sutradara PD, di sebelah sana program director, ada juga nanti mungkin Bapak Ibu bisa melihat ya setelah acara. Jadi bagaimana 23 anak ini berkolaborasi untuk menyajikan sebuah tayangan yang tentu di masing-masing kompetensinya dibutuhkan keahlian yang terus-menerus diasah. Keahlian yang diasah ini tentunya juga mempersiapkan mereka untuk nanti mereka bisa memasuki dunia kerja yang tentunya itu menjadi tujuan salah satunya, selain mereka juga nanti bisa berwirausaha dan mereka juga nanti bisa bekerja. Ya, selain itu juga terima kasih kepada Bapak Ibu normatif adaptif di sini yang juga membekali kompetensi mereka di bidang bahasa Inggris, bahasa Jepang, PKN, agama, juga lainnya. Juga di sini ada bimbingan konseling juga, dan seluruh guru-guru intinya yang mendukung kami semua, termasuk juga barangkali saya menitipkan salam dari Bapak Kepala dan para Wakasek yang tidak bisa hadir di sini. Ucapan terima kasih dan mudah-mudahan acaranya sukses, lancar ya anak-anakku sampai nanti dinyatakan cut oleh PD-nya di belakang ya. Dan tentunya acara ini kami berharap juga akan memberikan dampak kepada para penonton yang luar biasa, selain mereka juga berhasil untuk memenuhi kompetensi mereka untuk memenuhi nilai rapot tentunya. Terima kasih banyak, barangkali itu sambutan yang bisa saya sampaikan. Selamat menikmati acara dan terima kasih untuk para host yang nanti membantu ya sampai akhir acara. Terima kasih banyak. Demikian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk sambutannya Ibu Hajara Nilia. Boleh tepuk tangannya sekali lagi untuk Ibu Hajara Nilia. Nah, Den, abis ini bakal ada apa, Den? Habis ini kita bakalan kedatangan teteh-teteh cantik Garis. yang jalan itu kayak gini. Kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Kamu jadi model. Pose, terus ada yang pakaiannya lucu-lucu, Pastinya bakal unik-unik. menginspirasi nggak sih? Iya, terus juga mulai dari aksesoris, Aksesoris, makeup, makeup. jalannya ada yang muter, maju. Gitu, mundur. Iya, Cantik. teteh fashion show. Oh, gitu. Itu kesukaannya Diwa. Itu Soalnya jangan kasih tahu dong. soalnya Diwa pengen banget katanya punya pacar model. Jadi mungkin teteh yang di belakang. Liatin dulu. Berarti abis ini kita bakal ada fashion show dari... Betul, Dakaragama. Betul. Kalau gitu, stay tune terus. Tetap di Dakaragama, pertahankan budaya berkreatif sepanjang masa. Di zaman milenial ini, banyak anak muda yang jarang membaca buku. Mereka asik dan sibuk bermain gadget. Dengan demikian, Indonesia menjadi negara dengan rendahnya literasi. Padahal, gadget yang mereka gunakan bisa menjadi media untuk berliterasi. Begitu banyak manfaat dalam berliterasi. Kamu tahu yang kau tak baca? Mari kita budayakan literasi.
Dakaragama, pertahankan budaya berkreatif sepanjang masa. Den, kan tadi kita udah spoiler dikit nih. Sekarang bakal ada apa? Bakalan ada Ya, apa tete-tete cantik, fashion show. Yang gak rilis, yang gimana sih? Yang gimana? Gini. Gitu. Tapi gak gini-gini, Oh, nggak gitu. itu Beda joget. lagi, beda lagi. Ya. Terus Apa? model ini juga pastinya bakalan menggunakan outfit of the day Betul. yang sangat menginspiratif dan ada berbagai macam pada zamannya. Betul, terus kamu tau gak Den? Kostum-kostum ini tuh udah pernah dipakai saat project foto fashion kelas 12 PFPTB. Wow, berarti ini contohnya, Iya, contoh yang ini ada di realnya. foto. Iya, ini realnya. Keren Langsung kita banget. tampilin di sini di Dakaragama tentunya. Mungkin kita gak usah lama-lama deh, langsung sambut aja kali ya. Inilah Fashion Show Dakaragama. fashion show-nya. Dan baru bisa? Coba tuh dipilih, ada 4. Aduh, bukan gitu dong. Ada Namanya 4. barang nggak dong. Oh, bukan. Bukan, beda. Tapi dilihat-lihat kayak aku hasrat ingin mereviewnya melonjak Iya nih. ya, kayak apa, penasaran. Iya, langsung aja kali ya Langsung kita kali ya. review. Untuk model yang pertama, boleh ke depan?
Dan kalau kata aku sih ini ya, vibes-nya tuh kayak 80-an, 80s Iya, gitu. 80s. Iya. Mulai dari kerudungnya, terus bajunya, dan roknya kayak sampingnya, full batik banget ya. Terus tau nggak Den? Ini juga hasil dari foto fashion kelas 12 PFPT. Wow, keren banget. Berarti mereka ini sangat bertalenta ya. Iya. Selain mereka belajar tentang broadcasting, mereka juga ada foto ya. Videografi juga. Terus ini nih, si tetehnya bawa-bawa apa ini? Boboho. Bukan. Oh, bukan. Apa sih Apa? namanya? Boboko. Oh, Nah bobo. itu, boboko. Oh, keren tuh yang pakai kacamata terus botak itu loh. Ih bukan, Oh, itu beda ya? bopak. Bopak. Oh iya udah. Iya salah. Kayaknya ini tuh kalau kata aku ya. Mhm. Cerita tuh kayak dia tuh lagi mau nyamperin suaminya Iya. ke sawah kan kayak Pak, nih Pak, Nasi makan dulu." liwetnya, Iya kan, gitu kan. cocok banget. Kalau kamu Dan kira-kira mau nggak pakai baju kayak gitu? Oh, Mau, kayak gitu. mau Biasanya kan dong. anak-anak sekarang suka yang vintage gak sih? Iya, apalagi kepake di bajunya Iya. untuk zaman-zaman sekarang diinin pakai outer gitu kan. Terus juga sepatunya, masih zaman-zaman dulu orang-orang kayaknya jarang gitu ya mau pakai high heels Iya, gitu ya. karena Flat shoes. Kan masih apa ya, masih jalannya masih banyak jalan gitu loh. Kan nggak Iya. belum ada kayak motor gimana gitu. Bener. Nah di sini juga foto, sekali lagi fotonya itu hasil dari foto fashion kelas 12 PFPTB. Berarti ini semuanya inspired by Yes. foto. Wow. Ini kita Keren look banget. realnya tuh kayak gini. Terus makeupnya juga Makeupnya ya, bibirnya. bagus banget. Bibirnya masih merah merona kan masih tebal-tebal gitu kan. Terus alisnya juga yang tebel, khas zaman dulu banget deh. Iya makeup zaman dulu kan Iya kayak kan? tebel-tebel, Mm-mm, blush on-nya biar- tuh biar kelihatan medok tuh gitu kayak. lihat aku nih make up loh. Iya bener. Terus juga ini bobokonya biasanya kalau selain ke apa? Selain ke samping? sawah. Enggak dong. Kalau Apa? di samping terus Oh kayaknya. iya. Susah dong masa gini. Kan ada juga kadang-kadang di atas. Oh iya Sudah gini bener. kan? Iya iya iya. Iya. Gak salah ya Ya bener-bener. kan? Emang aku tuh tahu segala kayaknya deh. Iya. Udah cocok kayaknya. Gimana ya? Nanti deh, kayak gitu. Mungkin boleh kita lanjut ya yang kedua. Oh, udah, terima kasih. Terima Tete. kasih. Gelis pisan deh. Mhm. Boleh yang kedua? Boleh. Dan sebut. Wow, Gimana ini pendapat kamu yang kedua? modern banget. Terus juga cantik banget ini. Mulai dari anak-anak zaman sekarang ya, Yes. walaupun berhijab, tapi mereka tuh bisa apa ya, memodifikasi hijab tuh juga bisa pakai topi. Betul. Dan ini lihat, Bisa dilihat juga keren make-upnya udah mulai banget. agak natural ya kan? Yap, Dari eyeshadow-nya dan juga mungkin eyelinernya iya, juga udah eyelinernya. mulai yang wing-wing. Ya, tau lah, Terus natural kalung-kalung gimana lah ya. zaman now, Yes, bener banget. mulai dipadukan dengan ikat pinggang. Oh, modern itu dia udah pakai heels. Heels jadi Good jinjit. malah. Kayak jinjit gitu. Yap, Tambah udah tinggi dong. nggak kayak kamu gini kan Udah nggak masih flat gitu ya. flat. Sekarang udah ada heelsnya. Dilihat dari aksesorisnya juga udah kayak, oh ini mah modern banget sih. Glamour, Tapi glamour. Masih ada mungkin khas-khas batiknya, mungkin bisa dilihat dari roknya ya. Iya, masih ada sedikit perpaduan apa ya, bisa dibilang Bermotif orang-orang lah zaman ya. dulu juga suka pakai kotak-kotak Betul, mungkin tradisional zaman-zaman dulu, zaman-zaman 2000-an kayaknya. ya 2000-an. Kali ya. Terus Lebih ya? juga ini Apa? apa? Dari hijab Hijab. Kenapa hijab? udah beda, udah Beda. pasmina. Pasmina. Model-model pasmina. Oh, gitu. Zaman dulu kan hijab masih yang gini banget ya. Ah, jadi set gini biasa gitu ya. Tapi maksud tahu ini juga hasil dari foto fashion 12 PFPTB. Wow, lagi-lagi kelas 12 Yes. PFPTB ini sangat-sangat banget. spektakuler ya. Mereka banyak menciptakan Betul. foto-foto yang bagus pastinya. Tasking banget, bisa segala. Semuanya diambil sama mereka. Terus kalau aku sih ya, jujur, kalau misalkan aku dapat outfit kayak gini, Iya? aku mau banget Kemana? pakai ke kondangan, Kondangan, ke ngedate mall. nggak sih? Iya, Sama siapa tuh? sama doi. Sama doi. Boleh. Oke, terima kasih. Iya gelis Den, aduh. Mungkin boleh yang model Next. ketiga saya. Boleh maju. Ini kok kata aku mulai jadul lagi nih. Iya, tapi udah ada Kebaya. nuansa zaman now-nya juga. Pakai-pakai apa banyak puring-puring, terus Puring-puring. kayak mutiara-mutiara gitu. Kayak sebagai kebaya, batik ya kan. Terus Kerudungnya juga udah modern karena Iya. pashmina. dari make upnya juga yang mulai agak tebal lagi ya. Flawless, Flawless. shiny. Terus juga sangat ungu-ungu, Ungu colorful. banget ya, serba ungu.
colorful banget, terus juga dipaduin sama belt yang bikin itu kesan zaman now banget. Iya, Karena elegan. dikit-dikit orang-orang zaman sekarang pakai ikat pinggang, biar katanya kelihatan lebih langsing, Oh, gitu. bentuk badan lebih kelihatan, lebih Oh, gitu. bagus aja. Terus heelsnya juga Heelsnya kenapa? udah yang modern banget nih, udah pakai wedges, terus wedges. udah model ketutup juga. Ini nih yang perpaduannya Biasanya juga dipakai yang di bagus. mana nih, Den? Outfit ini? Biasanya ini bisa dipakai buat keundangan, Kondangan. atau graduation, acara perpisahan Graduation, juga bener bisa. banget. Kelulusannya cocok banget dipakai ini. Betul. Jadi kayak langsung kayak, ih, nyentrik banget kayak, aduh gelis, Den. Terus juga ini merupakan dari Photo Fashion ya, Iya, kelas foto 12 fashion, kelas PFPTB 12 juga. juga. Wow, keren ya Kayak fotonya. Mulai dari make up, kerudung sebenarnya sama mereka. Wow, keren banget. Mereka PFPTB. tuh bukan cuman foto bisa, Bisa. broadcasting bisa. Bisa. Jadi apapun itu pokoknya di segala dunia broadcasting bisa. Bisa. Tapi menyiapkan outfit, make up, juga. wow keren banget ya. banget, Multi talent berarti. Multi-talent dong. Oke, terima kasih. Kasih Teteh. Nih yang terakhir nih, Den. Coba Diwaya panggil deh. Teteh model keempat. Wah ini Den kayaknya cocok nih hitam-hitam nih. Wow, item-item ya. Iya. Kalau zaman sekarang tuh namanya cewek-cewek mamba. Ya, Berarti kayak mamba. gelap-gelap gitu ya si baju-bajunya ya. Elegan dengan Betul. apa ya? Aksesoris kalungnya yang Kalung yang sangat-sangat Nyentrik, bling-bling. bling-bling, Tuh. kecing-kecing gitu ya. Terus juga udah mulai dipadukan dengan aksesoris tambahan seperti Apa tuh? Kacamata. Kacamata dan lihat jaket kulit. Paduan yang sangat elegan nggak sih? terus juga roknya udah model-model please cap. Ya udah Please kayak cap? span gitu Oh gitu. gitu. Terus kalau kata aku ini pakai celana gombrang juga cocok deh. Bener, kayak loose pants Iya jadi kayak gitu ya. streetwear gitu. Terus model juga dekatnya ini gitu. nih, sepatunya udah Boots. model-model yang boots yang zaman Iya, sekarang pakai banget. fur gitu loh. Iya, yang kayak bulu-bulu. Iya, terus dari make upnya juga ada mulai flawless. Udah mulai glamour juga, Iya. udah kayak agak sangar-sangar, boldy, elegan zaman now banget ya. Dan juga ini adalah hasil dari photo fashion dari ke-12 PFPTB. Wow, lagi-lagi semuanya Iya, dari photo fashion Yes, ya. betul banget. Keren banget. Aduh, Keren multi banget. talenta sih spektakuler ya kelas 12 PFPTB Beda sama kayak ini. multi talentan. Oh, beda. Yaudah tuh Beda. bisa jadi talent sekarang. Boleh. Terus Jangan. biasanya kamu Den pakai outfit ini kemana? Biasanya ke mall. Ke mall. Ke mall. Terus? Zaman sekarang orang banyak yang pakai kayak gini ke mall. Yes, bener banget. Terus juga bisa ke undangan. Ngedit juga bisa lah ya. Yap. Itu Oke, terima Teteh. kasih. Keren banget sih. Boleh dong tepuk tangan lagi buat keempat model kita. Gila. Gak ada list lah Den. Den, gak ada list, Masya Allah, Masya Allah. cantik-cantik ya. Iya, aduh. Boleh dong kasih ketepuk tangan lagi buat keempat model tadi yang keren-keren banget ya. Aku takut ini Jatuh cinta. Iya, aduh, gimana ya? Emang kesukaan kamu tuh kayaknya. Iya, aduh. Dio, Apa abis nih? ini bakal ada apa lagi? Habis ini ada film dokumenter Biruku yang pasti bakal memotivasi para pemirsa. Wow, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Dakar Agama. Pertahankan budaya berkreatif sepanjang masa. Jibril itu mungkin dibilang masih harus tetap ditambah ya, soalnya dia juga masih usia pra-remaja, jadi mentalnya masih naik turun antara main, antara latihan, antara berteman gitu. Usia Jibril yaitu ada terantumnya, ada tantrum, ada sedihnya, kadang-kadang cengeng. Waktu kelas 1 pernah dipukulin. Setiap hari pulang sekolah nangis.
Jibril itu bisa diarahkan secepatnya gitu, jadi nggak terlalu lama. Ya, 2 kata, berbakat spesial. Ingat satu tujuan buat jadi juara. Berserah diri kepada Allah, karena manusia hanyalah berusaha dan berencana, selebihnya Allah yang mengatur. Saya percaya semua ada hikmahnya. Unlock our potential untuk jadi versi autentik kita. It's okay not to be okay. Emina always got our back. Emina Bright Stuff Day Cream dan Serum dibuat melalui inovatif dengan concentrated niacinamide dan summer plum extract. Auto cerah lawan 7 masalah kulit kusam dan lindungi skin barrier. Let's discover our authentic beauty. Emina, our beauty bestie. Halo semuanya. Balik lagi di Dakar Agama, pertahankan budaya berkreatif sepanjang masa. Den, sekarang ini kita mau ngapain nih, Den? Kita mau nonton dulu nih. Dokumenter ya. Judulnya apa? Biruku. Biruku. Wah, judulnya cantik banget ya. Iya. Isinya juga pasti nggak kalah cantik nih. Iya, kayaknya nih. bermotivasi pastinya. Motivasi, menginspirasi, dan juga mengedukasi dong tentunya. Betul. Mungkin gak usah lama-lama kali ya. Ini dia film dokumenter Biruku. Dia, ya udah sama kamu. Saya Bunda Juju Sukma, pembina Yayasan Biruku Indonesia. Yayasan Biruku Indonesia adalah organisasi pelayanan sosial yang memberikan layanan sosial kepada penyandang disabilitas. Organisasi ini bentuknya nirlaba, berarti non-profit organization. Mengapa saya mendirikan Yayasan Biruku Indonesia ini adalah atas dasar kepedulian saya terhadap permasalahan sosial yang ada, terutama bagi penyandang disabilitas. Karena saya juga memiliki anak autis yang pada saat itu saya merasakan begitu sulit mendapatkan sekolah, begitu sulit untuk mencari tempat atau lembaga yang memberikan pelayanan terapi dan kebutuhan lain-lainnya untuk perkembangan kemandirian anak saya yang penyandang disabilitas. Tidak ampun, sakit. Pasti sakit banget. Awal Bunda mendirikan yayasan, Bunda tuh belum punya tempat gitu. Jadi garasi rumah Bunda dijadikan tempat untuk memberikan layanan terapi. Bunda bersyukur terhadap apa yang Bunda dapatkan hari ini dengan berkegiatan di Yayasan Biruku Indonesia, sehingga Bunda merasakan sekali hari demi hari Bunda bisa bermanfaat bagi teman-teman atau bagi keluarga penyandang disabilitas. Halo, perkenalkan nama saya Intan Puji Lestari sebagai Kepala Sekolah Biruku Indonesia. Sekolah Biruku ini di bawah Yayasan Biruku Indonesia. Di Sekolah Biruku ini lebih ke perkembangan, otomatis pembelajarannya pun individual. Jadi berbeda-beda gitu setiap siswanya. Oke, hubungan sekolah dengan orang tua dengan anak-anak ya. Nah, orang tua ini kita membuat kalau di yayasan ada namanya keluarga Biruku. Kalau di sekolah ada PTA atau komite sekolah gitu ya. Kalau dari guru-gurunya keluhan tersendiri, mungkin tenaga ya, banyaknya di dunia anak berkebutuhan khusus ini.
khususnya di kami di sekolah biruku banyaknya tuh pengajarnya perempuan. Terkadang kami kalau butuh tenaga yang lebih besar gitu ya, butuhnya kan laki-laki tuh. Tapi sebenarnya kalau di sekolah ini lebih banyaknya kita sharing sih. Jadi kalau guru-guru merasa kesulitan atau gimana, tinggal bertanya gitu, didiskusikan gitu. Perkenalkan, nama saya Bu Aning. Saya orang tua dari Muhammad Rashid Nurani Agustiar. Kebetulan Rashid 3 bersaudara, semuanya laki-laki. Alhamdulillah Rashid adalah rezeki buat saya, dikasih hambatan. Rashid adalah tunagrahita dan aktif, juga ada disleksianya. Saya tahunya Rashid berkebutuhan khusus ketika Rashid sudah usia 7 tahun. Sebetulnya saya sedih, ada apa dengan anak saya. Secara mental sebetulnya saya sangat sedih sekali dan bingung, pastinya bingung. Ketika Rashid usia 3 tahun, ayahnya Rashid kan meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Di sisi lain saya harus mengurus Rashid, harus terapi Rashid, tapi di sisi lain saya juga harus mencari biaya untuk anak-anak. Ini yang menjadi dilema buat mungkin semua orang tua ya, yang orang tua yang single parent. Dari situ juga saya mencari terapi-terapi yang gratis. Maaf, kenapa saya ngambil nyari-nyari terapi gratis, karena saya sudah berkeliling bahwa terapi untuk anak disabilitas itu biayanya cukup mahal. Pertama saya tahu dan kenal Biru, waktu itu Biru suka ngadain sanlat ya. Sanlat tuh pesantren kilat di Pusdai. Kan ada perkusi waktu di Pusdai. Rashid pukul-pukul, saya bilang ke Bunda, Bun lihat itu anak aku pukul-pukul itu bagus ya. Oh iya ya katanya, ada iramanya. Bunda Juju telepon saya, Mama Rashid bisa nggak besok ke Biru katanya gitu. Ada apa Bun? Itu ada yang ngasih jimbe katanya gitu. Kemarin lihat Rashid pukul-pukul katanya waktu di Pusdai. Besoknya kesinilah saya, waktu itu berempat ya jimbenya, sekarang udah banyak jimbenya, nggak tahu 8 apa nggak tahu 10. Belajarlah di sini. Alhamdulillah sekarang Rashid secara untuk sosialisasinya lebih bagus lagi. Sekarang Rashid lebih kalau apa-apa lebih konsisten lah. Rashid, nama panjangnya siapa? Muhammad Rashid Nurani Agustiar. Oke, umurnya berapa? 19 tahun. Berarti tahun berapa tuh lahirnya? 2003. 2003. Oke. Kalau Rashid sekolah di mana? SMK 10 Bandung. SMK 10 Bandung. Itu sekolahnya sekolah apa? Karawitan. Oh, karawitan. Kalau karawitan biasanya ngapain? Kendang. Oh, kendang juga, jadi kayak jimbe ya? Gitu. Rashid, kalau di Biruku seneng nggak? Senang. Senengnya kenapa? Banyak teman. Teman-temannya baik? Baik. Sering main? Mainnya biasanya main apa? Main latihan gitu aja. Sering bercanda tapi? Sering bercanda, oke. Kalau latihan biasanya hari apa? Jumat. Sama hari apa? Udah ini doang. Hari Jumat tuh jimbe atau vokal? Jimbe vokal semua. Oh, semuanya di Jumat ya, gitu. Terus Rashid sayang nggak sama ibu? Saya. Sayang banget. Sayang banget. Kenapa ya sayang sama ibu? Sayang banget. Oke. Berani bermimpi, berani bermimpi. Meja, mimpi, mau, kejar mimpimu. Oh, jagoan anak ibu.
Soleh banget. Paling utama adalah kalian tidak sendirian gitu. Kalian tidak sendirian, jangan sedih, Jangan kecil hati. Lihat kelebihan anak kita, bukan lihat kekurangan anak kita. Teruslah berusaha, teruslah semangat, teruslah belajar sehingga kita bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Percayalah, anak-anak kita juga bisa mandiri, anak-anak kita juga bisa berprestasi, anak-anak kita juga bisa berguna bagi kita orang tuanya, bagi nusa dan bangsa. Boleh dong tepuk tangan dulu buat film dokumenter Biruku. Gila, keren banget, Den. Film dokumenter ini juga ternyata karya dari anak kelas 12 PFPTB pastinya. Terus tahu nggak, Den? Ada salah satu guru PFPT yang nangis abis nonton film ini. Oh. Iya. Karena emang terharu banget gitu. Karena aku juga sebenarnya terharu dan merasa termotivasi jadinya bahwa ternyata kita itu harus bersyukur dan tentunya pastinya kita harus lebih aware dengan lingkungan sekitar dan semangat dong. Ternyata masih banyak banget orang yang berhati mulia ya. Nah ternyata tuh kita nggak cuma menayangkan film dokumenter tadi aja nih. Ada apa, Den? Tapi kita juga ngundang narasumber yang ada di video Biruku tadi. Langsung sambut aja kali ya. Ini dia Bu Aning dan Rashid. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ibu Rashid. Halo. Sebelumnya kita udah kenal juga ya. Udah ngobrol ya tadi ya. Nah, Ibu sama Rashid kabarnya gimana sekarang? Baik. Baik. Alhamdulillah. Terus Bu, kan tadi Ibu udah nonton nih film dokumenter Biruku. Perasaan Ibu gimana sih Bu setelah menonton? Yang pertama mungkin terima kasih kepada anak-anak. Yang jelas mudah-mudahan ada manfaat di balik semua. Amin. Cerita saya tadi. Terus Ibu, kan Rashid di Biruku nih. Kira-kira perkembangan Rashid selama di Biruku atau di sekolah atau di lingkungan sekitar itu udah gimana Bu? Mungkin dulu sebelum Rashid masuk ke Biru, Rashid masih komunikasi juga belum bagus ya. Minat bakatnya juga belum punya wadah. Nah sekarang alhamdulillah komunikasi juga udah bagus, sosialisasi juga udah lebih bagus dan mungkin ada wadah untuk bakatnya Rashid sendiri ya tertampung. Alhamdulillah. Rashid punya cita-cita nggak? Apa cita-citanya? Ingin membanggakan orang tua. Masya Allah. Terus apa lagi? Ingin menjadi seorang biker. Wow, keren. Mau punya motor gede? Iya. Keren. Terus Rashid, kan Rashid suka banget main jimbe ya? Iya. Itu awalnya Rashid tuh main jimbe karena apa? Karena keinginan. Senang ya? Berbaur dengan teman, bekerja sama. Wih, keren. Berarti punya banyak teman? Ya. Wih, senang? Senang. Alhamdulillah. Nah Bu, cara Ibu buat ngembangin bakat Rashid atau mensupport Rashid itu gimana Bu caranya? Contohnya gitu Bu. Contohnya mungkin karena Rashid dulu senang pukul-pukul. Jadi sebetulnya saya sendiri kan kurang paham ya. Jadi bakat Rashid apa, harus bagaimana gitu. Nah kebetulan yang menonjol di Rashid itu adalah ketika dia memukul apapun, kata terapisnya ada iramanya gitu. Nah ada sedikit pesan juga kalau Rashid pukul-pukul katanya jangan dilarang.
Ya udah dari situ nyari wadah, ternyata di tes juga alhamdulillah. Jadi lagu apapun kadang-kadang tanpa latihan juga udah bisa main jimbenya. Ih keren banget Rashid. Rashid kan suka banget ya main jimbe. Selain jimbe ada nggak sih alat musik apa yang Rashid suka? Drum. Drum. Terus? Kendang. Ada lagi nggak? Gong. Gong. Widih, gong. Gitu ya. Keren. Iya, Rashid kenapa suka alat musik jimbe? Karena lebih gampang dipukul sih. Oh, pemukul ya? Iya. Keren banget Rashid. Coba dong Rashid, aku boleh lihat gak kalau Rashid mainin jimbe? Boleh. Boleh, coba. Sekarang? Iya. Sekarang dong. Rashid lucu banget. Wih, tepuk tangan buat Rashid. Keren Rashid. Enak banget loh Rashid. Keren. Rashid nggak gugup nih di sini? Enggak. Enggak. Percaya diri nomor Percaya satu. diri. Wih. Jadi nomor 1 keren. Keren Rashid. Rashid, aku dengar katanya kamu bisa nyanyi. Coba boleh denger nggak kamu kalau nyanyi? Ayo. Sambil main jimbe juga nggak apa-apa. Nyanyi sambil main jimbe bisa nggak? Enggak. Manusia. Manusia kuat, boleh. Manusia kuat, itu kita Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Keren banget. Keren Rashid, nggak gugup sama sekali Rashid. Enggak. Gila, keren banget Rashid. Kayaknya ya kalau aku nyobain jimbenya Rashid juga gak enak gitu ya, gak bisa. Mau coba nih? Boleh nggak Rashid kalau aku cobain? Boleh. 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 Coba, aku cobain ya. Cobain. Silakan Kak. Cobain. Nanti Rashid nilai. Coba gimana caranya? Bareng. Gimana? Manusia kuat. Asa aneh ya, nggak enak ya. Sakit nggak? Enggak. Udah ah, Rashid aja yang main, aku nggak jago. Nggak bisa. Ternyata emang kamu kayaknya the best banget main jimbe. Ibu, aku mau nanya. Mungkin kan di luar sana banyak orang yang belum tahu biruku, atau mungkin pengen banget join biruku. Itu seperti apa Ibu? Biruku beralamat di Jalan Senam 1 nomor 8 ya. Jadi kalau yang mau join ada IG-nya juga, ada Biruku, Facebooknya juga ada Biruku. Silahkan langsung ke Jalan Senam juga boleh. Nanti kontak ke saya juga boleh. Di sana ada beberapa pengembangan minat dan bakat. Di sana ada modeling juga. Begitu Ibu. Ada vokal juga, termasuk ada musik juga. Ibu kalau begitu terima kasih sudah mau ngobrol-ngobrol, dan Rashid terima kasih. Dadah dulu, dadah. Terima kasih semuanya. Nah pemirsa, abis ini masih ada kabaret. Itu ya. Apakah kamu tahu
Setiap tahun, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar. Kemudian, apa pentingnya untuk kita? Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar. Berkurangnya oksigen, dan yang lebih buruk lagi, banyak bencana alam yang akan terjadi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Satu pohon untuk kehidupan yang lebih baik. Terus, kapan kita harus melakukannya? Mulai dari sekarang. Hai, balik lagi di Dakar Agama, pertahankan budaya berkreatif sepanjang masa. Tadi kan kita udah spoiler dikit nih, bakal ada apa? Nah, coba ulangin lagi dong. Bakalan ada apa? kabaret. Kabaret yang bertemakan special event kita kali ini, yaitu Dakar Agama tentunya. Betul, pastinya juga banyak pesan moral. Betul. Dan pastinya seru banget. Dan juga ada kuis berhadiah. Nah, buat yang nonton nih, pantengin terus. Karena kalau nggak pantengin nanti nggak bisa jawab kuisnya. Bener, karena ini penting banget. Kabaret kali ini penting banget tuh, udah di-spill. Penting banget buat kuis. Ya, kalau gitu langsung aja kali ya. Inilah penampilan kabaret Dakar Agama. Agama. Di ruang tamu terdapat 5 orang remaja yaitu Nadia, Leo, Dwi, Ranti, dan Sinta yang tengah mengerjakan makalah sinopsis yang diberikan oleh guru mata pelajaran penulisan naskah. Terlihat Dwi sedang mengetik di laptopnya. Leo dan Nadia sedang memakan snack sambil bermain handphone. Dan Ranti tengah melihat Dwi yang sedang memainkan laptopnya. Sedangkan Sinta sedang membaca novel yang sebelumnya ia pinjam dari Dwi. Cover udah, pendahuluan udah, latar belakang juga udah, tujuan sama maksud juga udah. Sekarang tinggal ngerjain bab satunya nih tentang pembahasan. Apa sih? Kita ngebahas tentang apa? Aku lupa. Ada kebiasaan deh sifat pelupanya, sering dibawa-bawa. Ya maaf, Fatu. Jadi materinya tentang apa? Oh, baru inget tentang promosi program TV kan? Bukan kalau itu mah tugas manajemen produksi. Sekarang mah ngerjain tentang sinopsis film. Oh iya, sinopsis film. Maaf, aku nge-lag soalnya banyak banget tugas. Ya udah, sekarang kita bagi-bagi tugas aja. Siapa yang mau cari pengertian, siapa yang mau cari ciri-ciri, fungsi, cara membuat sinopsis film sama contoh sinopsis filmnya. Aku pengen pengertian. Aku fungsinya. Aku contohnya ya. Ih, aku duluan tahu yang bilang pengertian. Aku tahu. Udah, mending kalian diem. Biar adil, mending kocok aja lah daripada ribut. Gimana? Setuju nggak? Of course, mending kayak gitu aja sih. Bentar ya, aku buat dulu. Dwi mengambil buku yang ada di dalam tasnya tersebut dan menulis sesuatu. Setelah itu, dia robek selembar kertas yang sudah dia tulis menjadi beberapa bagian kecil dan menggulungnya. Agar tidak terjadi kelicikan, kumpulan kertas yang sudah digulung tersebut dikocok dalam waktu yang singkat. Nih udah, sok kalian pada ambil. Yeay, aku dapat pengertian. Kamu apa, Ran? Contoh, gak apa-apa, gampang juga kok. Kamu apa? Oh, cara buat sinopsis. Kamu? Ciri-ciri. Kamu dapat apa, Wi? Cara buat sinopsis film. Mayan lah, Wi. Kalau udah kirim ya, nanti buat kata-katanya jangan terlalu sama kayak di artikel. Ubah dikit-dikit aja pakai bahasa sendiri. Siap. Tidak terasa 1 jam berlalu dengan begitu cepat. Tetapi mereka masih saja sibuk mengerjakan tugas mereka masing-masing tanpa ada percakapan sedikit pun.
Di tengah keheningan yang terjadi, terdengar suara perut yang keroncongan. Kamu lapar ya? Sampai kerubuk-kerubuk gitu perutnya? Bukan lapar lagi, tapi lapar banget. Sama aku juga dari tadi nahan lapar. Ya udah, sekarang kita mah istirahat dulu aja. Udah lumayan lama kita ngerjain dari tadi. Oke, siap? Asik! Semua anggota mengeluarkan bekal yang mereka bawa sedari tadi di dalam tas. Nadia membawa bekal kroffel, Leo membawa bekal sandwich, Sinta membawa bekal lontong dan gorengan, Ranti membawa bekal lotek, sementara Dwi membawa bekal nasi yang dipadukan dengan tempe, tahu, dan ayam goreng. Belum sempat menghabiskan makanan yang dibawa, mereka sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Dwi sedang membaca novel yang ada di atas meja, Ranti dan Sinta bermain backland yang dibawa oleh Ranti, Nadia sedang memakan makanannya yang belum habis, dan Leo sedang membuat konten TikTok. Lagi main apaan nih? Main backland nih. Mau ikutan main nggak? Enggak ah. Aku ikutan dong, Leo. Satu menit kemudian, setelah Nadia dan Leo membuat konten TikTok, mereka... Mundur dikit coba, Tak. Aku susah nih ngambilnya. Ih, kroffel aku. Maaf gak sengaja. Harusnya hati-hati dong. Iya maaf, lagian kamu sih naruhnya sembarangan. Aduh, udah. Masalah makanan doang sampai kayak gini. Bukan masalah makanannya, tapi ini ibu aku yang bikin. Ya udah makan ini aja. Aku masih ada sisa lontong nih sama gorengan. Mana mau sih Nadia makan kayak gituan. Ya udah, ribet banget sih. Makan aja yang ada tuh. Mending nahan lapar aja kalau kayak gini ceritanya mah. Lagian ngapain juga sih main backland kayak gitu? Seru tahu, makanya kita main ini juga. Orang kita dari kecil sering main. Malah nyalahin kita. Kamu juga ngapain sih rusuh banget? Ikut-ikutan joget lagi gak jelas. Naruh makanan di mana aja. Ya serahlah, orang hobi kita ini. Merasa terganggu karena keributan yang sedang terjadi, Dwi tak sanggup menahan emosinya dan mulai kesal. Hei, kalian ngapain sih ribut-ribut segala? Pada diem bisa gak sih? Kayak anak kecil tau gak? Dia tuh malah nyalain segala. Setiap orang punya kesukaan masing-masing kali. Gini ya Leo, kita juga sama kok punya kesukaan masing-masing. Kita suka mainan tradisional, kita juga suka makanan tradisional kok. Lah, tapi kenapa kalian juga malah ngerendahin kesukaan kita? Kalian yang emang suka sesuatu yang ada di zaman sekarang, sama kalian yang masih suka sama budaya tradisional, harusnya bisa balance lah. Jangan kayak gini. Iya maaf udah menghina hobi kalian, tapi aku juga gak sepenuhnya salah. Ya, aku juga gak sepenuhnya salah kalau kayak gitu. Sinta, Nadia, yang bener dong minta maafnya. Iya maaf, janji deh gak akan kayak gitu lagi. Aku juga minta maaf ya. Gak mau salaman nih. Aku minta maaf ya, tadi terlalu berlebihan sampai segitunya. Aku juga minta maaf Nadia, gara-gara aku kroffel kamu jatuh. Aku juga minta maaf ya Nat. Sama, aku juga minta maaf ya. Beneran nih, udah saling maafin. Udah gak marahan lagi kan? Iya, udah. Ya udah, sekarang udah clear kan? Mending lanjut nugas aja. Hayu. Gas. Akhirnya, perdebatan kecil pun mulai membaik. Mereka sama-sama saling memaafkan dan lebih menerima perbedaan yang ada. Sebagai generasi muda, kita tidak akan lepas dari perkembangan zaman. Oleh karena itu, agar budaya zaman dahulu tetap lestari,
kita harus memiliki jiwa toleransi. Perpecahan tidak akan terjadi bila sikap saling menghargai dan menghormati tertanam pada diri kita semua. Wah, keren banget. Boleh dong sekali tepuk tangan buat anak-anak Kabaret Dakar Agama. Wow, keren banget ya. Tadi Yes, juga kan betul. ada tuh yang marahan, Iya. terus baikan lagi. Kalau aku sama dia marahan gak mau baikan Oh lagi. gitu? Mau dibujuk terus? Enggak, Enggak? tapi kita lagi baikan ya. Iya. Terus baik. Sapa Terus nih habis abis ini apa? Aku sama nanya. Kira-kira pesan moralnya dulu deh. Pertama itu kita walaupun berbeda tetap bersatu. Betul kan? Tuh. Nah, sekarang langsung nih yang paling tunggu-tunggu. Kuis. Tahu nggak kuis hadiah dari mana? Dari Rabani. Betul banget, brand Keren. Indonesia terbesar loh Rabani. Betul. Siapa sih yang nggak mau Rabani dan nggak tahu Rabani sih tahu semua dong. Aku kalau bukan host juga mau ikutan. Nggak bisa. Mungkin langsung aja ke pertanyaan pertama kali ya. Siapa yang bacain nih, aku atau kamu? Kamu. Boleh. Jadi ya, buat pertanyaan pertama, ini gampang banget. Apa amanat dari kabaret tersebut? Ayo, jawab di Buat kolom kalian komentar. Yang mau ikutan langsung aja cantumin nama dan nama Instagram kalian di kolom komentar YouTube PFPT Official sekarang. Betul, dan jangan lupa subscribe dan jangan di private ya Instagramnya. Betul, dan juga jangan lupa follow Instagramnya @bayanaka.raksa47 tentunya. Karena nanti akan diumumkan di Instagram @bayanaka.raksa47. Betul banget. Lanjut kali pertanyaan kedua. Lanjut. Den, kamu Den. Coba sebutkan 3 tokoh apa aja yang ada di kabaret tadi. Itu gampang banget. Gampang banget. Pasti para penonton yang nonton nih dari awal. Akhirnya setia banget nih. Gampang banget buat jawab. Betul. Makanya drop Ayo, sekarang langsung sebanyak-banyaknya. Jawaban yang paling tepat dari pertanyaan pertama Kedua. sampai pertanyaan-pertanyaan yang akan kita Betul. kasih nanti paling lengkap itu bakal jadi pemenangnya. So, Produk dari Rabani, cepetan jawab. Rabani, ya kan? Cepetan. Lanjutnya Cepetan. Lanjut, Dio. Yang agak susah ya, agak susah Boleh, dikit. Ini agak susah nih. Dari adegan tadi, menurut pandangan kalian, gimana cara agar kebudayaan tradisional yang sudah ada dari zaman dulu nggak kegeser sama perkembangan zaman? Nah, itu agak susah tuh. Sebenarnya kalau Opini sih yang itu ya. suka berpendapat mungkin itu gampang Langsung aja, banget. langsung komen. Komen Yang sebaik-baik ya. benar Ayo semua. banjirin Tuh, yang komentar semua bisa menang, YouTube-nya. dapet Rabani. Jangan Dan lupa buat follow Instagramnya Di? @bayanaka.raksa47 dan cantumin nama sama jawabannya. Juga jangan lupa. Dan Betul, jangan di kolom private komentar. tentunya. Terus bagi pemirsa di rumah nih yang udah lupa pertanyaan, tenang aja, kita cantumin pertanyaannya di kolom komentar PFT Official. Iya, kita pin. Gak ada alasan, aduh aku gak ikutan karena lupa nih Ya pertanyaan apa ya, padahal aku pengen banget ih dapet Iya. Rabani. Terus satu copy paste Gak gitu dong. biar dapet hadiah. Pokoknya langsung, ayo kita tunggu sekarang jawabannya terus. Cepetan. Ayo banjirin komentarnya sekarang. Bayanaka udah terasa. Pokoknya yang menarik. Menarik. Yang pastinya lengkap. Lengkap. Terus juga jawabannya Benar semua. bener semua sih harus itu. Dan gak di privat. Betul. Jikalau kalian di privat tapi jawabannya benar semua, hangus. Hangus. dong. Terus juga ternyata belum follow Instagram @bayanaka.raksa. Belum subscribe juga PFT Official? Wah, gugur. Udah itu gak bisa dapet hadiah eksklusif dari Rabani. Gak bisa. Makanya jawab. Coba, mau diulang gak nih pertanyaannya? Boleh. Ada sebutin 3 tokoh. Ada amanat dari kabaret tadi. Dan yang terakhir, yang paling susah nih. Pandangan kalian biar kebudayaan tradisional nggak kegeser oleh perkembangan zaman. Betul. Yuk, kita tungguin sekarang di sini. Tungguin. Nggak diem dong. Oh. Tadi kiranya nge-like lagi. Iya, benar. Aduh. Kita nge-freeze dulu. Nggak dong. Jangan gitu dong. Jangan. Jangan. Pokoknya cepet kita tungguin sekarang kolom komentar yang paling banjir dan paling benar jawabannya itu bakal jadi pemenangnya. Betul. Dari Rabani tentunya. Betul. Mana-mana ada nggak nih komentar-komentar yang udah bener-bener. Asep. Siapa Asep? Oh, bukan ya. Bukan. Itu Oci. 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 Iya, iya. Oci, Diwa. Kita
Kita tungguin, soalnya nanti kita langsung umumin di Instagramnya bayanaka.raksa47. Betul. Nah, Dio, ngomong-ngomong nih, abis ini kita bakalan ada apa lagi? Ada film dokumenter 21 tentunya. Penasaran kan? Makanya tetap di Dakara Raksa. Pertahankan budaya berkreatif sepanjang masa. Sinar matahari dan UV bukan lagi halangan beraktivitas. Eminesan Battle SPF 30 dengan high grade formula, ringan dan mudah meresap. Teknologi UV filternya berikan perlindungan ekstra pada kulitmu. Aloe veranya buat kulit wajahmu lebih lembab. Ayo jadi pasukan sunscreen dan bilang bye-bye UV. Baru tersedia ukuran fun size. Di RT 4 RW 18 ini pada tahun 2019 ada 9 kakak yang terdampak COVID dengan total jumlah 26 jiwa yang terdampak COVID-19 di RT 4 RW 18. Janganlah berharap atau meminta tepuk tangan dari warga, janganlah berharap atau meminta tepuk tangan dari masyarakat. Itu akan mengganggu keikhlasan kita. Mintalah dan berharaplah dari Tuhan yang Maha Kuasa, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga itu tidak akan mengotori jiwa kita, bahwa kita menata alam, maka alam akan baik kepada kita. Hai, welcome back di Dakara Gama. Pertahankan budaya berkreatif sepanjang masa. Yap. Terus kan tadi kita udah nge-spill. Spill Kalau dikit lah misalkan ya. kita bakal nonton tayangan juga nih dari film PFPT. Betul, dari kelas 12 PFPTB yang berjudul Betul. Sektor 21 yang pastinya nggak kalah ngedukasi buat pemirsa di rumah ya kan. Mungkin langsung aja kali udah pada penasaran nih kayaknya nih. Kayaknya Langsung aja pada kali penasaran ya, para Ini dia, penonton. film dokumenter Sektor 21. Sungai Citarum merupakan sungai terpanjang dan terbesar di Tatar Pasundan, Jawa Barat, yang mengalir dari lereng Gunung Wayang sejauh 270 km menuju ujung Kabupaten Karawang. Sungai Purba ini dijaga kelestariannya oleh sebuah program yang bernama Citarum Harum. Program ini dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat dengan 23 sektor yang menyebar di daerah aliran sungai. Salah satu sektor Citarum Harum yaitu Sektor 21. Program Citarum ini terbentuk dikarenakan pada tahun 2018 ada media asing, dia mengekspos tentang pencemaran yang berada di Sungai Citarum. Nah, sehingga Sungai Citarum ini adalah termasuk sungai yang tercemar di dunia. Dengan kondisi seperti itu, sehingga terbitlah sebuah peraturan presiden nomor 15 tahun 2018. Penyebab Sungai Citarum tercemar yaitu ada beberapa sumber. Yang pertama, limbah domestik. Yang keduanya, limbah rumah tangga. Di sana limbah rumah tangga mendominan juga untuk masalah pencemaran di Sungai Citarum.
yaitu contohnya kita berkenaan dengan limbah-limbah rumah tangga seperti plastik, sampah dan sebagainya. Mereka membuang sampah itu ke sungai sehingga akan terkumpul menjadi satu dan akan menjadi pencemaran sungai. Yang keduanya yaitu limbah pabrik atau perusahaan. Jadi waktu itu masih ada perusahaan yang belum mengolah IPAL. Nah, sehingga dengan kondisi seperti itu Sungai Citarum sangat-sangat tercemar dari limbah industri dan limbah rumah tangga. Ketika sektor 21 ini poskonya berada di Cimenteng ini, di Cipageran ini, situasi di sini masih ada sih pohon-pohonan sedikit tapi belum terurus ya, tidak terurus dengan baik. Sektor 21 ditempatkan di Taman Kehati ini adalah dikarenakan kebetulan posisi sub-sub sektor yang ada di sektor 21 yaitu diantaranya sub Cimahi Utara dan Cimahi Selatan, dia adalah yang terbanyak yaitu perusahaan atau industri, karena pelaku industri ini kan terfokusnya di daerah Cimahi. Sehingga kita membuat posko di sini dengan kerjasama dari pemerintah Kota Cimahi yaitu Dinas Lingkungan Hidup. Kita di sini mantau dari Kabupaten Sumedang, terus Kabupaten Bandung, yang ketiganya Kota Cimahi. Kalau kegiatan di sini itu sampai membawai 18 sub itu banyak kegiatan. Yang pertama untuk pengerukan dasar sungai. Yang kedua untuk pembersihan sampah-sampah di dasar sungai. Yang ketiga itu pemotongan rumput di bantaran sungai. Dan selanjutnya untuk pengawasan limbah pabrik yang masih nakal itu membuang limbah. Kalau untuk program Taman Kehati ini kita akan berusaha untuk menata. Jadi Taman Kehati ini kita tata sedemikian rupa sehingga akan menjadi sebuah tempat yang indah, bersih, rapih, aman. Jadi apabila ada pengunjung yang ke sini dia merasa nyaman, sejuk dan betah seperti itu. Dinamakan rumah limbah, dari namanya saja kita sudah jelas sebenarnya ya. Dari rumah limbah, namanya juga limbah. Limbah itu kan bekas ya. Jadi rumah limbah itu dibuat dari kayu-kayu bekas, kita kumpulkan, kita susun serapih mungkin, sehingga terbentuklah suatu rumah. Jadi kelihatan indah, kelihatan rapih, padahal itu sebenarnya adalah limbah. Nah, jadi limbah-limbah itulah yang akan kita manfaatkan untuk membuat rumah, sehingga menjadilah namanya rumah limbah. Nah, jadi limbah-limbah ini sebenarnya bisa kita olah. Kami Satgas Citarum Harum Sektor 21, Subsektor 13 Cimahi Selatan. Sesuai dengan tugas tupoksinya saya sebagai Satgas Citarum Harum untuk memulihkan Das Citarum Harum dari limbah industri dan sampah. Kami kegiatan sehari-hari selain pembersihan sampah dan bantaran sungai rumput-rumput juga mengadakan patroli sungai, karena di Sungai Cimahi Selatan itu mayoritas adalah lingkungan industri. Untuk itu kami mengadakan patroli sungai, sidak-sidak ke perusahaan yang sifatnya ada perusahaan yang membuang limbah industri tanpa ada pengolahan IPAL. Kami akan menindaklanjuti dengan memberikan arahan dan penekanan. Selain daripada kegiatan bakti
kegiatan bakti, kita mengadakan juga sosialisasi kepada masyarakat yang sifatnya mungkin di luar lingkungan industri. Saya bekerja di Satya Citarum Harum sebagai gober. Dengan ini mengajak semua masyarakat untuk menjaga lingkungan di sini, terutama di das daerah aliran Sungai Citarum untuk dijaga dengan sebaik-baiknya. Dan saya berterima kasih kepada semua TNI yang telah membantu masyarakat. Setelah kita mungkin purna tugas, masyarakat dari pihak pemerintahan maupun pelaku usaha saling bergandeng tangan dalam artian menjaga kelestarian sungai. Setelah kita kembali ke satuan atau kembali ke home base, perjuangan ini harus dilanjutkan. Jangan cukup sampai di sini. Jangan sampai cukup kita cabut, kembali lagi ke semula. Nah, inilah yang harus segera warga menyadarkan diri. Bukan menyadarkan orang lain, menyadarkan diri sendiri. Karena kalau menyadarkan orang lain susah. Tapi kalau menyadarkan diri sendiri, insya Allah semuanya akan berjalan sesuai rencana. Pada dasarnya masyarakat yang berada di lingkungan daerah Sungai Citarum ataupun di anak sungai maupun di cicit Sungai Citarum mendukung adanya program Satgas Sungai Citarum Harum. Harapan kedepannya bila Satgas Citarum Harum ini sudah tidak ada, maka dilanjutkan oleh masyarakat atau komponen masyarakat yang ada di sekitarnya untuk melestarikan aliran Sungai Citarum menjadi jernih sehingga akan bermanfaat bagi anak cucu dan generasi selanjutnya. Kelestarian dan kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Satu sampah yang kita buang sembarangan itu dapat berdampak besar bagi kelangsungan hidup banyak orang. Sungguh miris sekali melihat Sungai Citarum tercemar hingga tidak dapat dihidupi oleh ikan. Tetapi dengan adanya program Citarum Harum yang digalakan oleh pemerintah ini, kini keadaan Sungai Citarum kian membaik. Masyarakat Jawa Barat, mari kita jaga bersama-sama kebersihan lingkungan terutama Sungai Citarum supaya kejadian yang terjadi di tahun 2018 tidak terulang kembali. Wah, keren banget. Boleh dong tepuk tangannya buat film dokumenter Sektor 21. Itu juga hasil karya dari kelas 12 PFPTB. Betul, Keren terus banget. juga sangat mengedukasi. Yes, apa yang kamu dapat dari film tadi? Yang aku dapat adalah kita semua pastinya. Yeah. Kita dapat reminder bahwa kita harus lebih menjaga lingkungan. Betul. Terutama pada buang sampah. Terus juga jangan buang sampah sembarangan. Iya, jangan pada temannya, tapi tempatnya. Betul, jangan juga di sungai kayak Yes. lewat. Jangan gitu dah. Dan kayak Terus, gitu. Yang aku lihat ya, cuman sebagian remaja yang aware dan peduli sama lingkungan sekitar. Betul, makanya kita sendiri dan semua yang ada di rumah ataupun dimanapun harus lebih aware lagi terhadap kesehatan dan juga kebersihan, itu penting. Padahal bisa bikin banyak karya dari 3R, tahu nggak? Apa 3R? Reduce, Reuse, recycle. Hafal ya sekarang ya? Iya dong, kan tadi udah nonton. Ah gitu. Iya. Reduce apa dong? Reduce, mengurangi, Mengurangi. Reuse. menggunakan kembali. Tuh, recycle nih yang biasa buat olahraga. Mendaur ulang. Oh, mendaur ulang kan ini. Sepeda. Bicycle. Sepeda. Ya? Beda ya? Sepeda. Kalau recycle ya. Sepeda. Terus kamu tau nggak, ada beberapa karya kelas PFPTB juga loh. Wow, berarti Mau tau masih ada lagi selain yang Yes, tadi. masih Wah, keren banyak banget, dong. emang sangat Mau tau? spektakuler. Apa? Mau tau? Pertama, ada pembelajaran materi broadcasting tentunya. Wow, Itu keren selain banget. itu ada apa lagi? Ada Masih review banyak nih kayaknya. produk. Terus ada membuat market set program TV. Wow, Itu amazing banget keren sih. banget ya. Jarang loh ada yang bisa, Bener aku aja gak banget. bisa. Diwa apalagi? Ya, gimana ya? Terus masih ada lagi, Den. Wow, ada lagi? The Factor menjelajah ke tempat-tempat kuliner. Terus Wow, yang terakhir dan masih banyak lagi sebenarnya. Mereka aja bisa buat video iklan layanan masyarakat. keren banget. Berarti mereka tuh memang sangat multi talenta. Multitalenta. Dan juga mereka tuh sangat
banyak banget membuat karya pastinya. Karya-karya yang tentunya mengedukasi, menginspirasi, dan memotivasi. Betul. Terus kan mereka mau PKL. Hmm. Berarti karya-karyanya itu tetap ini ya, tetap bagus dan banyak berarti. Iya, dan tersimpan. berguna. Jadi memorial juga buat Betul. mereka. Jadi buat di masa depan mereka ada ilmu yang sangat-sangat berguna buat di Wow, masa depan. betul. Nggak kayak aku yang kerjaan tidur kan, dikit-dikit turu gitu kan. Nggak kerasa kan sama Nggak mereka. kerasa, iya. Udah menjalani 3 tahun lebih berarti ya? Iya. Wah, Kita udah mau keren PKL banget. kita. Mereka kok kita. Kita mah beda dong. Beda ya kita mah. Iya. Aduh, terus kamu tau nggak di sektor 21 tadi itu ada yang unik. Apa uniknya? Ada rumah limbah. Oh iya, rumah limbah. Kelupaan Tadi aku pikir sih. ya, aku pas nonton, aku nggak tahu itu rumah limbah. Saya kayak rumah pakai bahan baru gitu ya. Iya, Padahal kayak limbah rumah, itu. kayak rumah yang baru beli kayunya. Padahal dari limbah gitu. Terus dan Nggak kerasa ya? Udah 90 menit aja nih. Ya mungkin kita harus pamitan ya. Kita harus closingan. Sebelum itu aku mau ngasih tahu karena abis ini bakal ada dance kreasi dari FODC tentunya. Betul, gak kalah keren dari yang pertama. Betul ini lebih banget, keren lagi, keren lebih lagi. pecah Makanya pastinya. Jangan langsung keluar, tunggu dulu tentunya. Terus kita juga mau ngucapin terima kasih buat ibu bapak guru yang udah hadir, yang nonton di YouTube juga. Terima Dan kasih. para tamu juga, dan teman-teman semua yang ada di sini pastinya. Jangan lupa para kru yang sudah bekerja dengan sangat Betul. baik. Tanpa mereka kita gak bisa apa-apa. Betul. Ada satu lagi sponsor juga. Betul. Sebutin deh. Ada Telkomsel, Ada Rabani. Emina, dan Sari Roti. Roti Sari Roti. Udah kalau gitu, aku di WFM pamit. Aku Dedi Saazara pamit. Dadah. Bye. Ladies all across the world, listen up, we're looking for recruits. If you're women, let me see your hands, stand up and salute. Get your killer heels, speakers, pumps, or lace up your boots. Representing all the women, salute, salute. 'Cause we are everywhere, warriors, your country needs you. If you're ready, ladies, better get steady, ready, aim. Show need ammunition on a mission, and we'll hit you with the truth. Representing all the women, salute, salute. It's who we are, we don't need no hellfire. Just a baby, head around, and we're taking out. Ha! 내가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 I dance so big, kick it on and my soul
slow 내 ton은 확실하게 자신감하네 강해 뻔뻔당당하게 원한다 해도 can't touch this 눈빛은 지릿지릿 심장을 비릿비릿 콧노래 라리라리 춤추는 바리바리 흥분은 now now 자 here we go go 세상이 꺾이고 누가 네가 나보다 더 잘 나가 No 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 na 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 내가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 제일 잘 나가 엉덩이 살랑살랑살랑살랑 흔들어 머리가 찰랑찰랑찰랑찰랑대도록 엉덩이 살랑살랑살랑살랑 흔들어 미미미미미미 미치고 싶어 빨리 삐삐삐삐삐삐삐삐고 싶어 저 높은 비딩 위도 저 푸른 하늘 위도 계속 비비비비비비 미치고 싶어 언제나 오늘처럼 I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.